Memaafkan itu sesuatu yang mulia, yang bajik, yang luhur. Karena memaafkan itu menyembuhkan luka hati dan menyehatkan batin. Namun, masih banyak hal yang keliru dalam mempersepsikan maaf, sehingga banyak kesalahpahaman tentang memaafkan. Berikut 6 persepsi keliru tentang maaf. Yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan yang terjadi dan tidak pernah menganggap terjadi apa-apa. Ini persepsi yang keliru, persepsi yang tidak tepat. Kenapa? Karena memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan tetap salah, cuma kita memaafkannya. Maaf tidak boleh lupa. Seumpamanya kemarin teman kita berbohong, menyakiti kita. Kita ingat loh, tapi kita memaafkan. Loh, katanya memaafkan tapi kok masih diingat? Karena memaafkan itu bukan berarti melupakan. Perbuatan orang tersebut yang menyakiti itu memang kita maafkan. Namun kita masih ingat agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan salah untuk yang kedua kalinya. Jadi, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Kita tetap ingat. Kita mengingat agar orang tersebut itu tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Yang kedua, banyak orang menganggap bahwa maaf itu simbol yang lemah. Ini pun persepsi yang keliru. Kan banyak orang bilang, jangan dimaafkan. Kenapa? Karena orang-orang yang lemah itu yang memaafkan. Nah, ini persepsi keliru. Padahal, kata Mahatma Gandhi itu sebaliknya. Hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa memaafkan. Jadi tidak mudah loh memaafkan. Kita yang disalahi itu, kita yang disakiti, atau kita yang dibohongi, atau kita yang dilukai, untuk bisa memaafkan itu butuh proses. Karena itu memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Mahatma Gandhi, hanya orang-orang yang kuat yang bisa memaafkan. Jadi, maaf itu tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kita menganggap memaafkan itu kelemahan, maka kita salah persepsi tentang maaf. Karena tidak banyak orang yang bisa memaafkan. Mungkin orang kalau disakiti, banyak yang membalas. Itu mungkin lebih banyak ketimbang yang bisa memaafkan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa memaafkan. Yang ketiga, banyak orang menganggap bahwa pemaafan itu merupakan sifat yang tidak adil. Jadi, ada orang yang menganggap bahwa pemaafan itu tidak adil. Karena kan orang yang salah itu harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dan pemaafan ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau kita punya pemahaman bahwa memaafkan merupakan sifat tidak adil, ini kita
punya persepsi yang keliru tentang maaf. Kenapa? Karena adil dan memaafkan itu dua hal yang berbeda. Keadilan itu hak, adil itu hak. Tapi kalau maaf atau memaafkan itu keluhuran, kemuliaan, kebajikan. Jika kita memberikan gaji orang 100.000 per hari dengan pekerjaannya yang sesuai, nah itu adil namanya. Nah, maaf itu jadi levelnya di atas adil. Kita disakiti, dihina, dibohongi atau dihianati, sebetulnya kita juga punya hak untuk membalas. Kita punya hak untuk menuntut keadilan, tapi kita memaafkan. Ini berarti mulia, ini berarti luhur, ini berarti kebajikan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan, tapi maaf itu perbuatan yang baik, yang mulia, yang melebihi sekedar menuntut keadilan. Yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang dikenal atau orang yang minta maaf. Ini juga termasuk persepsi yang keliru, persepsi yang kurang tepat. Kalau orangnya yang salah itu minta maaf, baru dimaafkan, atau baru kita bisa memaafkan, itu keliru, itu persepsi yang gak tepat. Ya kalau memang orang tersebut minta maaf ya memang harus. Tapi kalau dia tidak minta maaf pun bukan berarti kita tidak bisa memaafkan. Jadi kita bisa memaafkan meskipun orang tersebut tidak minta maaf atau belum minta maaf. Sehingga hati kita nyaman, batin kita tidak terluka. Ini memaafkan. Yang kelima, katanya maaf itu ada yang bilang bisa cepat, ada bilang mudah. Nah ini juga salah satu persepsi yang keliru. Karena memaafkan itu butuh proses. Orang untuk memaafkan itu butuh tenang. Dia butuh tenang dulu dan mempertimbangkan. Lalu dari hasil pertimbangan ini baru dia bisa memutuskan memberi maaf atau tidak. Jadi maaf itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Tidak bisa cepat ataupun tidak bisa mudah juga, butuh proses. Karena itu orang-orang yang bisa memaafkan itu butuh pertimbangan, butuh ketenangan. Karena itu memaafkan dikatakan mulia, dikatakan luhur. Yang keenam, maaf itu bukan berarti menganggap baik perilaku yang salah, perilaku yang keliru. Jadi, kalau ada orang yang bohong dan kita maafkan, itu bukan berarti orang yang bohong tadi itu dibenarkan kebohongannya. Tidak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dilakukan itu tetap jahat. Cuma kita maafkan. Kita maafkan dia. Jadi hati-hati dengan persepsi yang keliru tentang maaf. Sehingga kita tidak memandang memaafkan itu sebagai sesuatu yang salah. Inilah 6 hal yang sering kita salah dalam persepsi tentang pemaafan.